Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roro Kinanti Milayasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional. Oke, yang pertama latar belakang. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan negara Indonesia tentu saja harus selalu didasari oleh segenap landasan baik, landasan ideal, konstitusi nasional dan juga wawasan visional, ya begitu. Nah, sejak merdeka negara Indonesia ini tuh tidak luput dari gejolak ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa ya. Jadi banyak ancaman-ancaman gitu ya, dari luar maupun dari dalam gitu. Nah, tetapi bangsa Indonesia juga mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis gitu. Ya, jadi walaupun banyak ancaman dari luar maupun dari dalam gitu ya waktu itu tapi negara Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan ini. Terbukti setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara Indonesia. Dorongan dan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Sejak merdeka, negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan gangguan, baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. B. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian ketahanan nasional? 2. Bagaimana konsepsi ketahanan nasional? 3. Apakah tujuan ketahanan nasional? 4. Apakah fungsi ketahanan nasional? 5. Apakah perwujudan ketahanan nasional? 6. Bagaimana ciri dan asas ketahanan nasional? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian ketahanan nasional. 2. Untuk mengetahui konsepsi ketahanan nasional. 3. Untuk mengetahui tujuan ketahanan nasional. 4. Untuk mengetahui fungsi ketahanan nasional. 5. Untuk mengetahui perwujudan ketahanan nasional. 6. Untuk mengetahui ciri dan asas ketahanan nasional. Sekian, terima kasih. Pembahasan yang ada beberapa subbab di antaranya yang akan dibaca oleh saya, yaitu yang pertama ini A, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati atau ketabahan. Jadi ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ketahanan nasional mempunyai makna yang amat luas. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat, ketahanan nasional perlu dipahami secara komprehensif dan terpadu.
baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Dalam konteks inilah, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia. Kenapa demikian? Karena ketahanan nasional bukan hanya persoalan ketentaraan, melainkan juga terikat dengan persoalan lain, seperti persoalan agama, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Dengan begitu, semua komponen bangsa, apakah itu agamawan, ekonom, cendekiawan, wiraswastawan, wartawan, dan lain-lain dapat memberikan sumbangsi maksimal bagi ketahanan nasional. Oke, next di sini ada konsepsi ketahanan nasional ya. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara, dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional, merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilainya nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohanian dan jasmanian. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman di luar maupun di dalam. Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis dalam kehidupan ya, politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta dapatnya kesempatan masyarakat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti: yang pertama, ada ketangguhan, adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan. Yang kedua, ada keuletan, adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional, serta dengan peran internasionalnya. Yang keempat, ada integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Tujuan nasional, falsafah, dan ideologi. Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi, apapun bentuknya, akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Perlu ada kesiapan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak dari makna falsafah dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut.
Alinea pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua menyebutkan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya, negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan leluhur, ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak didasarkan pada metode Astagrata atau seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas 3 aspek alamiah atau Tigrata yang meliputi ideologi, yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan 5 aspek sosial atau Pancagrata. Ada 3-7 sifat-sifat yang terkandung dalam landasan dan asasnya, yaitu 1. Mandiri ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah. Dengan ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global atau interdependen. Yang kedua ada dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkatkan atau turun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga ada manunggal. Ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat ada wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa dengan perhatian dan bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Berdasarkan dasar pemikiran di atas, maka berlaku logika semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan diperintahkan sebagai penyelenggara kehidupan nasional. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak juga mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan keutamaan moral dan kepribadian bangsa. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional mempunyai kedudukan dan fungsinya, antara lain ada kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu sistem yang diyakini keberadaannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kebudayaan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan undang-undang sebagai landasan konstitusi dalam paradigma pembangunan sosial. Lalu ada fungsi ketahanan nasional. Dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah inter yang berkotak-kotak. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan membangun
pembangunan nasional disegalakan bidang dan sektor pembangunan secara terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional. Poin A, politik dalam negeri. Cara mewujudkan ketahanan nasional di bidang politik dilihat dari aspek politik dalam negeri, yaitu sebagai berikut. Di antaranya ada sistem pemerintahan berdasarkan hukum dan mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Lalu ada juga terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih ke komunikasi. Poin B ada politik luar negeri. Yang pertama, hubungan luar negeri ditunjukkan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang. Yang kedua, politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Dan yang keempat, perjuangan bangsa Indonesia yang merakyat dan menyangkut kepentingan nasional. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional, beberapa sifat ketahanan nasional yang ada mungkin akan kami jabarkan, yaitu ada mandiri, maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain. Yang kedua ada dinamis, artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan ke masa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik. Yang ketiga ada wibawa, kebersihan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat adanya. Yang keempat ada konsultasi dan kerjasama. Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing di dalam rangka hubungan ini. Diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. Kesimpulannya adalah ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Dan yang terakhir 4. Asas kekeluargaan. Bagian terakhir, saran. Dari hasil bahan yang telah kami bahas, kami memberikan saran kepada semua pihak, khususnya para generasi Indonesia, untuk lebih meningkatkan rasa kesatuan terhadap bangsa Indonesia agar tercapai kehidupan yang aman dan tentram. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai penerus perjuangan dan menjaga nama baik negara kita tercinta ini. Dan kita harus memiliki sikap yang menjaga ketahanan dan keutuhan negara Indonesia kita tercinta ini. Terima kasih.